Selanjutnya adalah menghitung varians. Varians dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama varians pendapatan dan varians beban. Varians pendapatan merupakan varians volume dan varians harga untuk unit bisnis keseluruhan dan untuk setiap usaha tanggung jawab pemasaran dalam unit. Varians tersebut dapat dibagi lebih lanjut berdasarkan area dan distrik penjualan. Sedangkan untuk varians beban merupakan beban produksi dan beban biaya lainnya. Beban produksi dapat dibagi lebih lanjut berdasarkan pabrik dan departemen dalam suatu pabrik. Varians pendapatan. Varian pendapatan merupakan penghitungan yang dibuat untuk setiap lini produk dan hasil dari lini produk kemudian diagregasikan untuk menghitung soal varians. Varians yang positif adalah menguntungkan, karena hal tersebut mengindikasikan bahwa laba aktual melebihi laba yang dianggarkan. Yang negatif adalah tidak akan menguntungkan. Varians pendapatan sendiri memiliki 5 jenis, yaitu varians harga penjualan, varians bauran dan volume, varians bauran, varians volume, penetrasi pasar, dan volume industri. Yang pertama adalah varians harga penjualan. Varians harga penjualan dihitung dengan mengalihkan selisih antara harga aktual dan harga standar dengan volume aktual. Yang kedua adalah varians bauran dan volume. Persamaan untuk gabungan dari varians bauran dan volume adalah sebagai berikut. Varians bauran dan volume sama dengan dalam kurung volume aktual dikurangi dengan volume yang dianggarkan dikalikan dengan kontribusi unit yang dianggarkan. Varians volume diakibatkan dari lebih banyak menjual unit daripada yang dianggarkan. Varians bauran diakibatkan dari menjual proporsi produk yang berbeda dari yang diasumsikan dalam anggaran. Karena setiap produk memperoleh kontribusi per unit yang berbeda, maka penjualan proporsi produk yang berbeda dari yang dianggarkan akan menghasilkan suatu varians. Jika unit bisnis tersebut memiliki bauran yang lebih kaya, contohnya seperti proporsi produk yang lebih tinggi dari margin kontribusi yang lebih tinggi, laba aktual akan lebih tinggi dari yang dianggarkan, dan jika unit bisnis tersebut memiliki bauran yang lebih ramping, maka laba akan menjadi lebih rendah. Karena varians volume dan bauran bersifat gabungan, maka teknik untuk memisahkan keduanya adalah sesuatu yang bersifat arbiter. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya, yaitu ada varians bauran. Persamaan varians bauran untuk masing-masing produk adalah varians bauran sama dengan volume penjualan aktual dikurangi dengan total volume penjualan aktual, lalu dikali proporsi yang dianggarkan, lalu hasil tersebut dikali dengan kontribusi per unit yang dianggarkan. Lalu ada tampilan 10.6. Dapat dilihat dari contoh ini terlihat bahwa proporsi produk B yang lebih tinggi daripada produk A yang lebih rendah. Karena produk B memiliki kontribusi per unit yang lebih tinggi daripada produk A, maka varians baurannya adalah keuntungan dengan sebesar $35.000. Selanjutnya ada varians volume. Varians volume dapat dihitung dengan cara mengurangkan varians bauran dari gabungan antara varians bauran dengan varians volume. Hal ini juga bisa dihitung untuk setiap produk sebagai berikut, yaitu varians volume sama dengan total volume penjualan aktual dikali dengan persentase yang dianggarkan, lalu dikurangkan dengan penjualan yang dianggarkan. Hasil tersebut lalu dikali dengan kontribusi per unit yang dianggarkan. Lalu ada tampilan 10.7. Di sini kita bisa ketahui anggaran bauran pada volume aktual sudah diketahui. Untuk produk A itu sebesar 150. Lalu volume anggaran juga kita sudah ketahui untuk produk A sebesar 100. Lalu langkah selanjutnya adalah mengurangkan antara anggaran bauran pada volume aktual dikurangi dengan volume anggaran, yaitu 150 dikurangi 100 ketemu 50. Lalu kontribusi per unit A juga sudah diketahui 0,20. Lalu untuk mencari varians volume itu selisih yang tadi dikali dengan kontribusi per unit. Jadi 50 dikali 0,20. Jadi varians volume untuk produk A adalah $10. Lalu ada penetrasi pasar dan volume industri.
Persamaan berikut ini digunakan untuk memisahkan dampak penetrasi pasar dan volume industri untuk varians bauran dan volume. Persamaannya adalah varians pangsa pasar sama dengan penjualan aktual dikurangi volume industri, lalu dikali dengan penetrasi pasar yang dianggarkan, dikali lagi dengan kontribusi anggaran per unit. Varians volume industri bisa dihitung dengan cara sebagai berikut. Varians volume industri sama dengan volume industri aktual dikurangi dengan volume industri yang dianggarkan, lalu dikali dengan penetrasi pasar dianggarkan, kemudian dikali lagi dengan kontribusi per unit yang dianggarkan. Lalu ada varians beban. Varians beban ini dibagi menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Yang pertama, biaya tetap adalah varians antara biaya tetap aktual dengan yang dianggarkan didapat dari pengurangan. Karena biaya-biaya ini tidak dipengaruhi baik oleh volume penjualan maupun volume produksi. Lalu yang kedua ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang bervariasi secara langsung dan proporsional dengan volume. Biaya produksi variabel yang dianggarkan harus disesuaikan dengan volume produksi aktual. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai variasi dalam praktik. Variasi dalam praktik ini dibagi menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama, periode waktu dari perbandingan. Yang kedua, fokus pada margin kotor. Yang ketiga, standar evaluasi. Yang keempat, keterbatasan standar. Yang kelima, standar biaya penuh. Yang keenam, jumlah rincian. Dan yang terakhir, biaya teknik dan biaya diskresioner. Periode waktu dari perbandingan. Perbandingan antara anggaran tahunan dengan perkiraan saat ini akan kinerja aktual untuk 1 tahun penuh menunjukkan seberapa dekat manajer unit bisnis memperkirakan akan memenuhi target laba tahunan. Di sisi lain, kekuatan-kekuatan yang membuat kinerja aktual berada di bawah anggaran untuk tahun tersebut sampai dengan tanggal tertentu dapat diperkirakan akan berlanjut di bulan-bulan berikutnya, sehingga membuat angka akhir berbeda secara signifikan dari jumlah yang dianggarkan. Mendapatkan estimasi yang realistis tidak mudah. Manajer unit bisnis cenderung optimis terhadap kemampuan mereka untuk berkinerja di bulan-bulan selanjutnya. Karena bila mereka pesimis, maka hal tersebut akan membuat kemampuan mereka untuk mengelola diragukan. Lalu, fokus pada margin kotor. Analisis varians dilakukan dengan mensubstitusi margin kotor untuk harga jual dalam persamaan pendapatan. Margin kotor adalah selisih antara harga jual aktual dengan biaya produksi standar. Standar evaluasi. Dalam sistem pengendalian manajemen, standar formal digunakan dalam evaluasi laporan atas aktivitas aktual dan terdiri atas 3 jenis, yaitu standar atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Standar ini merupakan dasar terhadap kinerja aktual diperbandingkan di banyak perusahaan. Yang kedua, standar historis. Standar jenis ini memiliki 2 kelemahan yang serius. Yang pertama, kondisi mungkin saja berubah antara kedua periode tersebut sedemikian rupa sehingga perbandingan menjadi tidak valid lagi. Yang kedua, kinerja periode sebelumnya mungkin saja tidak dapat diterima. Lalu standar eksternal. Standar ini adalah standar yang diturunkan dari kinerja tanggung jawab lain atau perusahaan-perusahaan lain dalam industri yang sama. Lalu ada keterbatasan standar. Varians antara kinerja aktual dan standar adalah bermakna hanya jika diturunkan dari standar yang valid. Bahkan biaya standar mungkin bukan merupakan estimasi yang akurat mengenai beberapa biaya yang seharusnya dalam situasi tersebut. Situasi ini dapat muncul karena salah satu dari kedua alasan.
Alasan pertama, standar tersebut tidak ditetapkan dengan selayaknya. Alasan yang kedua, walaupun standar tersebut ditetapkan secara layak dalam kondisi yang ada pada waktu itu, kondisi yang berubah membuat standar tersebut menjadi usang. Lalu ada sistem biaya penuh. Jika perusahaan memiliki sistem biaya penuh atau full cost system, baik biaya overhead, variabel maupun tetap dimasukkan dalam persediaan pada biaya standar per unit. Jika persediaan akhir lebih tinggi dibandingkan dengan persediaan awal, sebagian dari biaya overhead tetap yang terjadi di periode tersebut tetap akan tinggal di persediaan dan bukannya mengalir ke harga pokok penjualan. Sebaliknya, jika saldo persediaan turun selama periode tersebut, lebih banyak biaya overhead tetap yang dilepaskan ke harga pokok penjualan dibandingkan dengan jumlah aktual yang terjadi dalam periode tersebut. Lalu ada jumlah rincian. Pendapatan dianalisis pada beberapa tingkatan pertama secara total, kemudian berdasarkan volume, bauran, dan harga. Lalu menganalisis varians volume dan bauran berdasarkan volume industri dan pangsa pasar. Pada setiap tingkatan itu, varians tersebut dianalisis berdasarkan produk individual. Proses dari satu tingkat ke tingkat yang lainnya ini sering disebut dengan mengupas bawang, yaitu lapisan demi lapisan dikupas, dan proses tersebut akan terus berlanjut selama rincian tambahan masih dianggap berharga. Biaya teknik dan biaya diskresioner. Varians yang menguntungkan dalam biaya teknik biasanya merupakan indikasi dari kinerja yang baik, yaitu semakin rendah biayanya, maka semakin baik kinerjanya. Hal ini tergantung pada kualifikasi bahwa kualitas pengantaran tepat waktu dinilai memuaskan. Sebaliknya, kinerja dari pusat beban kebijakan biasanya dinilai memuaskan apabila beban aktual hampir setara dengan jumlah yang dianggarkan, tidak lebih tinggi maupun lebih rendah. Hal ini disebabkan karena varians yang menguntungkan dapat mengidentifikasi bahwa pusat tanggung jawab tersebut tidak melaksanakan dengan mencukupi fungsi-fungsi yang disetujui akan dilaksanakan olehnya, karena beberapa elemen dalam pusat beban kebijakan secara fakta merupakan beban teknik. Misalnya, fungsi pembukuan dalam organisasi controller. Varians yang menguntungkan adalah benar-benar menguntungkan elemen-elemen ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang keterbatasan analisis varians. Analisis ini tidak dapat mengatakan mengapa varians ini bisa terjadi atau apa yang dilakukan tentang. Jadi kan tadi analisis varian dapat mengidentifikasi di mana varian itu terjadi. Namun varian ini tidak bisa menjelaskan mengapa hal itu terjadi, apa alasan. Lalu selanjutnya ada keterbatasan dalam analisis varian untuk menentukan apakah suatu varian adalah signifikan. Jadi ketika varian itu timbul, manajer tidak tahu apakah varian tersebut merupakan hal yang signifikan karena harus diteliti lebih lanjut, dan saat akan melakukan penelitian terdapat terlalu banyak variabel yang harus dipikirkan dan membuang dana juga. Jadi terkadang kalau misal manajer menentukan dan hasilnya pun tidak bisa mereka ubah, seperti misal inflasi dan lain-lain, jadi sia-sia saja jadi dari penelitian tersebut. Lalu ketika laporan teragregasi varian yang saling meniadakan dapat menyelesaikan membacanya. Jadi semisal perusahaan memiliki pabrik yang tersebar luas, jadi varian itu mengatakan bahwa pabrik memiliki kinerja yang baik, padahal ada beberapa pabrik yang memiliki kinerja baik, namun ada juga yang buruk. Jadi pabrik yang baik tadi menutupi keburukan dari pabrik yang
berkinerja buruk tersebut. Jadi bisa menyesatkan pembacanya. Lalu tindakan manajemen. Laporan bulanan tidak boleh berisi hal yang tidak terduga. Jadi untuk laporan formal itu manajer dapat menentukan bahwa dari laporan formal tersebut apa data yang bisa diambil dan data yang relevan dan terpercaya berdasarkan fakta yang ada. Kemudian salah satu manfaat dari laporan formal adalah bahwa laporan tersebut memberikan tekanan yang diinginkan pada manajer di tingkat yang lebih rendah untuk mengambil tindakan perbaikan atas inisiatif mereka sendiri.